Yang kita lakukan dengan aturan seperti ini, oke, kita catat. Kalau enggak, berarti kita benahi, kita rubah, kita cari yang tepat lagi. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk menemukan sistem trading yang cocok, yang tepat, dan tentu nanti bisa kita gunakan secara terus-menerus. Masih berkaitan dengan sistem trading ya, namun ini sudah masuk di teknikal sekarang. Karena bagian dari sistem teknik trading adalah teknikal. Di dalam teknikal nanti yang kita bahas yang pertama adalah candlestick. Ya, basic kita adalah price action. Price action. Jadi price action technical analysis. Technical analysis. Atau biasa orang sebut dengan PAT. Price Action Technical Analysis, di mana sistem Price Action Technical Analysis ini adalah salah satu metode untuk analisa teknikal yang menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri. Menitik beratkan pada pergerakan harga itu sendiri. Ketika banyak permintaan, maka akan muncul candle tebal warna hijau. Ketika banyak penawaran, akan muncul candle merah yang tebal. Sehingga ini lebih cepat dan lebih valid daripada indikator apapun, daripada jenis robot apapun, apalagi tanpa indikator, tanpa apapun, dan tidak memahami price action akan lebih parah lagi. Apakah nanti fundamental berpengaruh? Nah, kalau kita mengandalkan price action, ya, fundamental itu di nomor 2, di urutan nomor 2, karena di fundamental sehebat apapun nanti akan dicerminkan di dalam candlestick ini. Ada fundamental yang berdampak besar, high impact, nanti dampaknya akan muncul di candlestick sana. Sehingga fokus kita adalah price action, lebih valid, lebih akurat, dan ketemu di sana. Fundamental dia akan berpengaruh terhadap candlestick. Kemudian berikutnya candlestick yang seperti apa nanti kita pelajari. Yang pertama adalah karakternya, yang kedua dari strukturnya. Karakter berarti nanti masing-masing candle kita bisa baca. Struktur ini berarti kumpulannya. Struktur berarti kumpulan. Ada karakter, ada strukturnya. Bagaimana cara membaca karakter, bagaimana cara membaca strukturnya? Ya, kita lihat dulu untuk pertama dulu, karakter candle. Untuk membaca karakter candlestick, paling tidak kita lihat dulu bodinya, kemudian sumbunya, yang ketiga adalah rasionya, yang keempat adalah posisinya. Ya, saya contohkan misalnya candlenya tebal, kemudian ada penolakan. Ada lagi candlenya, kemudian di sini ada body. Kemudian ada lagi candle ya, seperti ini. Kemudian candlenya kecil. Ada candle begini. Kemudian oke, kita coba bahas satu persatu. Kita membahas karakter candle. Jadi berkaitan dengan karakter candle, yang kita pahami adalah bodinya kita lihat dulu. Bodinya kita lihat dulu, misalnya yang pertama ini kita lihat dulu bodinya tebal, seller mendominasi,
Kemudian yang kedua, sumbunya dilihat, atas bawah dilihat. Sumbu di atas ini berarti tekanan seller, sumbu di bawah berarti tekanan buyer. Ini seller. Kita lihat antara bawah dan atas kondisinya sama kecil, atau dampak ada lebih panjang mungkin salah satu, tetapi dampaknya tidak terlalu besar. Artinya tetap didominasi oleh bodinya. Sehingga seperti ini momentum seller semakin kuat. Momentum seller semakin kuat. Ya, rekomendasinya tentu sell dalam kondisi seperti ini ya, dengan catatan sudah memenuhi syarat ketentuan yang nanti kita bahas di teknikal lebih lanjut. Secara umum ini mengindikasikan seller kuat. Seller kuat. Kemudian berikutnya yang kedua ini, perhatikan pertama adalah bodinya pendek. Yang kedua sumbunya panjang. Sumbu di atas ini tekanan seller. Berarti semakin panjang di atas semakin kuat tekanan seller. Artinya potensinya akan turun lagi, akan kembali turun. Kalau kita bandingkan antara bodi dan ekor masih jauh, lebih panjang bodinya. Kemudian lihat posisinya di mana. Kalau posisinya di area support, ya di area support ini bisa menjadi pertanda dia akan berbalik. Dan sebaliknya, tergantung nanti konfirmatornya seperti apa. Kalau berada di resisten di atas, tekanan seller kuat, dia berpotensi berbalik, mau turun. Kemudian selanjutnya kita lihat yang di sini sama. Nah, di sini ada bodinya kecil, ekornya panjang, ekornya berada di bawah. Artinya tekanan buyer kuat. Dalam kondisi standar ini berpotensi naik. Ya, tentu dengan catatan nanti melihat struktur. Sekali lagi, pola yang seperti ini tidak bisa mendasari secara mutlak, tetapi hanya memberikan informasi yang perlu membutuhkan konfirmator. Dari mana itu nanti? Dari struktur yang terbentuk, struktur candle yang terbentuk, baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian yang ketiga ini, yang keempat ini perhatikan, ini bodinya kecil, kalau dibandingkan dengan sumbunya, ini masih panjang sumbunya. Sumbunya yang mana yang panjang? Yang atas maupun yang bawah, kalau kita lihat hampir seimbang, maka ini yang namanya keraguan. Market dalam posisi ragu. Nah, dalam posisi ragu itu nanti selanjutnya kita menunggu yang dominan yang mana. Kalau dominannya warna hijau, maka candle selanjutnya kita bisa entry buy. Sebaliknya, kalau nanti dominannya warna merah, di candle selanjutnya kita bisa entry sell. Nah, ini adalah cara membaca karakter candle. Kemudian kalau kita membaca strukturnya, struktur candle, maka ini gabungan dari candle. Jadi misalkan naik, kemudian mulai turun. Nah, ini berarti strukturnya sudah mulai berubah dari arah naik menjadi turun. Ikut yang mana? Ikut yang terdekat dari running. Running harganya di sini ternyata sudah dimulai merah-merah, maka ikut yang merah. Contohnya begini ya, biar nanti kita bisa prakteknya juga tidak kesulitan. Ada banyak contoh yang bisa saya sampaikan untuk ya membuktikan dan mempraktekkan nantinya. Yang pertama tadi dibaca karakter candle. Saya contohkan begini, karakter candle. Ketika trennya naik, awalnya trennya naik, perhatikan struktur yang terbentuk di sana adalah struktur trend up atau tren naik. Kemudian perhatikan karakter demi karakternya. Di ujungnya perhatikan, di ujung warna hijau ini, hijau tebal, ada penolakan seller. Berarti dominan tetap buyer, tapi ada seller di sini sudah muncul. Maka selanjutnya naik dulu ini naik dulu karena dominan buyer. Ini naik kemudian ditolak oleh seller. Ketika sudah mulai berubah warna,
Perhatikan, dan di situ karakter candle mengindikasikan bahkan berbalik, ya, bakal reversal. Bagaimana kita bisa melihat reversalnya? Ya, tentu dengan petunjuk karakter candle di sini. Apa yang kita dapatkan di sana? Kondisi seperti ini artinya candle yang terbentuk adalah candle ragu atau doji di sana. Perhatikan ketika naik sampai di ujung ini ditahan, artinya oleh, sehingga sampai di sana buyer mentok sampai di atas, kemudian ditolak oleh seller dan ditutup berada di tengah-tengah, artinya masih ragu, mau naik juga sudah berat, kemampuannya sudah mulai lemah, mau turun berat juga karena memang trennya kuat naik, sehingga muncul keraguan di sini seperti ini. Ini ragu. Apakah seperti ini kita bisa langsung sell? Tidak bisa, meskipun ini doji, ya. Saya tetap merekomendasikan menunggu konfirmator. Kalau ini ada penolakan yang kuat, ya kita bisa butuh konfirmator satu saja. Konfirmator itu tentu yang memperkuat seller, bukan konfirmator ini warna hijau lagi, bukan. Karena ini sudah mengarah pada tekanan seller, maka kita butuh satu konfirmator warna merah. Berikutnya di candle selanjutnya kita baru entry sell. Lah kok ribet banget Pak, mesti menunggu lama? Ya karena kita ingin keamanan yang tinggi, kita ingin trading kita bisa sehat dan dengan cepat kita bisa profit. Artinya berbeda ketika kita tiba-tiba kondisi seperti ini langsung sell. Memang ada kemungkinan turun, tetapi bisa saja nanti koreksi dulu. Yang koreksi itu kalau nanti breakout resisten bisa kembali naik lebih kuat lagi. Maka untuk meyakinkan dan memperkuat posisi seller, kita tunggu satu konfirmator. Ini kalau ada penolakan. Kalau tidak ada penolakan seperti ini, ya, dari merah ini tidak ada petunjuk mau berbalik. Perhatikan kalau kita melihat karakter candle yang merah, ini tidak ada petunjuk mau naik. Dari karakternya kita lihat bodinya tebal, ekornya di atas, ekornya di bawah, kecil semuanya. Sehingga logikanya ini masih kuat turun. Tetapi tanpa hujan, tanpa angin, ini tiba-tiba berbalik. Tiba-tiba warna hijau dan tebal di sana. Artinya momentum buyer yang betul-betul sudah kuat. Nah, kalau sebelumnya tidak ada penolakan dan tiba-tiba berubah warna, maka butuh satu konfirmator lagi. Butuh satu konfirmator lagi sehingga entry-nya agak lambat. Entry-nya baru di sini. Entry buy baru di sini, bukan sell, buy. Nah, ketika entry buy, kita langsung pertama pikirkan adalah resiko. Kita bisa menggunakan resiko 2%, 3%, atau dengan menggunakan area titik support resisten. Kalau buy berarti ruginya ketika turun. Berarti kita ambil posisi ini sebagai stop lossnya. Ini adalah area support. Kalau saya lebih cenderung saya turunkan dari support. Nah, jadi kita bisa taruh SL di sini. Cara menentukan begitu. Ini stop loss. Stop lossnya 1714.93. Ini adalah salah satu contoh kita menempatkan. Apakah wajib dalam trading itu menentukan stop loss? Tidak ada kata wajib di dalam trading kita membuat atau menentukan stop loss, tapi membatasi kerugian adalah wajib. Stop loss adalah alternatif, batasi kerugian adalah wajib. Batasi kerugian bebas, mau ditaruh dimanapun bebas, tidak perlu stop loss pun tidak masalah. Tergantung gaya trading kita. Kalau kita tidak biasa ya kita masukkan stop lossnya. Yang penting sistem kita jalankan, target profit kita jalankan, kita menunggu. Seandainya market berubah betul, ya kita rugi mentok, ya kemungkinan besar kalau rugi ya segini, 1.500 pip. Namun demikian mungkin nanti ketika sudah mulai kelihatan merah-merah, tidak harus kita menunggu terjemputnya stop loss, kita bisa cut loss di awal. Ini contoh kita menentukan stop loss atau area pembatasan kerugian. Nah, kalau yang di atas
tadi bagaimana kalau misalkan di sini kita sell, di mana ruginya, di mana kita batasi kerugian. Nah, di atas di situ ada resisten, kita bisa taruh di sini atau dinaikkan sedikit. Ya, kalau saya terus terang saya biasa naikkan. Saya tidak paling suka di area support resisten persis. Contoh ini adalah SL dengan 176204 di sini. Stop lossnya di sana. Sehingga kalau kita lihat misalnya ini betul-betul naik, ya kita ruginya sekitar 1200 sekian. Apakah take profitnya harus minimal 2 kali? Tidak ada. Ya. Lah berarti risk dan reward rasionya kan keliru. Ya kalau kita bermain jangka panjang sih tidak masalah. Kalau jangka pendek kita menggunakan seperti itu ya kacau, nanti kita bisa kena terus, sering kena stop lossnya. Ya kalau satu kalinya boleh, satu kalinya itu minimal berarti sama. Artinya area stop loss dengan TP-nya sama. Nah boleh seperti ini, boleh-boleh saja. Yang bawah adalah TP atau take profit. TP-nya 1736.49. Apakah di dalam trading harus diterapkan TP dan SL? Tidak wajib. TP dan SL adalah alternatif, tetapi yang wajib adalah pembatasan kerugian. Ya, terus bagaimana dan risk dan reward rasionya? Risk dan reward rasio itu bukan berarti kalau TP-nya, kalau SL-nya 1 kali, TP-nya 2 kali, ya tidak harus selalu begitu. Ya, itu pemahaman yang sempit dan perlu diperluas lagi. Yang namanya risk dan reward rasio, contoh 1/2, itu di dalam satu transaksi kita setidaknya jangan sampai rugi dan untung ini tidak imbang, tidak balance. Sehingga misalkan kita pertama entry kita tanpa stop loss, kemudian rugi misalkan 15, bukan berarti saat itu nanti harus dengan TP-nya harus 2 kalinya, tetapi bisa juga nanti lain waktu di jam-jam berikutnya atau di sore hari setidaknya bisa mengcover profit kita, paling tidak bisa lebih dari 15, minimal 2 kalinya, sehingga kita bisa plus 30 begini. Ini untuk merecover kerugian. Jadi risk dan reward rasio ini bukan berarti satu transaksi harus 1/2, 1/3, 1/4 dan seterusnya, tetapi dalam satu siklus transaksi kita itu harus kita jaga antara kerugian dan keuntungan, itu harus lebih banyak keuntungan daripada kerugian. Ya minimal sama, minimal 1/1 itu sama. Rugi 25, minimal menutup kerugian plus 25. Ini namanya draw. Kerja bakti tidak dapat apa-apa. Maka setidaknya 1/2. Kalau kita rugi 15, paling tidak dapat 30. Dan ini bukan berarti penerapan SL dan TP begitu. Ya, kalau kita menerapkan SL-nya misalnya cuma 100 pip ya, TP-nya 200. Ya nanti kena semua, kena terus ini. SL selalu kena, modal selalu berkurang. Sehingga kita bisa MC bukan karena salah dalam menerapkan RR-nya atau risk rasionya 1. Padahal saya sudah menggunakan 1/2, tapi kok bisa MC? Karena salah di dalam menerapkan. Yang di dalam kepalanya hanya ada SL dan TP, SL dan TP. SL-nya 1, TP-nya 2, 1/2. Ya bukan begitu, terlalu sempit cara berpikir seperti itu. Artinya dalam satu transaksi, dalam satu siklus itu boleh saja transaksi 5 kali, misalkan ini ruginya misalkan 300. Kemudian berikutnya ini sudah close, kita rugi 300. Kemudian berikutnya kita bisa entry dengan peluang lain. Ya mungkin pertama kita baru untung 200. Berarti masih rugi. Belum kembali modalnya. Maka kita bisa entry lagi, cari peluang lagi sampai benar-benar bisa mengcover minimal
mengurangi kerugian atau minimal balik modal 1/1. Begitu, termasuk di dalam penerapannya tidak harus TP dan SL angkanya dibuat 1/1 dan 2 begini. Ya kalau mau diterapkan begini adalah boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan terlalu jauh, ya nanti kita masuk di kategori trading kita bukan jangka pendek, kita jangka menengah, jangka panjang. Ya, bukan tidak boleh tapi boleh. Silakan mau diterapkan boleh, tidak diterapkan boleh. Artinya di dalam setiap transaksi kita boleh TP, boleh SL, dan kita juga tidak wajib memasang, tetapi membatasi kerugian adalah wajib. Ya, ini adalah bagian dari teknikal kita, analisa kita yang menitik beratkan pada price action candlestick. Yang tadi pertama sudah candlestick. Yang kedua yang harus kita pahami adalah tren, ya, atau kecenderungan. Kecenderungan ini kita lihat, namanya tren ini ya kita bisa sebut sebagai tren jika sudah paling tidak 2 puncak, 2 lembah naik ke atas. Ini berarti tren naik. Yang turun juga begitu. Nah, ini dari puncaknya, ini lembahnya. 2 puncak, 2 puncak, ini 2 lembah, 2 lembah. Artinya 1, 2, 1, 2. Mengarah ke bawah berarti tren turun. Kita coba lihat bagaimana kita melihat dari tren. Kita melihat dari tren. Contoh begini misalnya, ya di sini trennya turun. Nah, kalau tren ini sudah mulai berubah dari turun, sekali lagi ditandai dengan perubahan warna di bawah, kemudian dikonfirmasi warna hijau, maka pelan-pelan dia akan mulai merangkak. Kelihatan dari strukturnya dia akan mulai naik. Kemudian diuji di sana di area retracement. Kalau retracement ini sudah di break lagi, sudah lebih kuat lagi, maka potensi akan jauh lebih kuat lagi naiknya. Dan diuji lagi di sana di area resisten. Area resisten ketika nanti sudah dilewati, maka berpeluang untuk lanjut lagi, meskipun tidak selalu saat itu. Karena begitu kuat naik, biasanya 1 hari selesai, nanti dilanjut berikutnya. Kalau sudah tren naik begini, rata-rata dia akan koreksi atau konsolidasi. Koreksi itu berarti turun sebentar, konsolidasi itu marketnya datar. Untuk selanjutnya dia akan kembali ke tren utama lagi, ya, tren sebelumnya di sini. Kecuali dia nanti breakout. Ya, ini adalah membaca dari trend line, dari pergerakan tren yang ada, dari kecenderungan yang ada. Kita bisa melihat dan meskipun belum tren, tetapi kecenderungan kalau kita melihat dari garis tren, ya garis tren, kemudian dia sudah breakout, maka ini akan lanjut. Kalau sudah breakout maka akan lanjut. Ini adalah tren, atau bisa dengan melihat dari channelnya, tren channel begini, atau dari garis trennya, ya nanti pelan-pelan kita kombinasikan.